Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memulai presentasi mengenai karya tulis ilmiah kami yang berjudul Mengapa Apple Dapat Sukses. Baiklah, izinkan kami untuk memulai presentasi ini. Produk Apple adalah produk yang banyak digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Telkom University. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti motivasi mahasiswa dan mahasiswi Telkom University dalam menggunakan produk Apple, strategi perusahaan Apple dalam mengembangkan teknologi pada produknya, dan kemampuan Apple dalam berbisnis sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar dan sukses. Metode penulisan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif yang hanya meneliti dari satu subjek, yaitu Apple. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengambilan data menggunakan kuesioner terhadap mahasiswa Universitas Telkom. Pada saat ini, kebutuhan akan barang elektronik semakin melonjak tinggi karena barang elektronik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat kalangan menengah ke atas. Tentunya, masyarakat sebagai konsumen akan menggunakan barang elektronik sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Karena hal itu, banyak perusahaan berbasis teknologi yang mulai memasuki pasar Indonesia. Salah satunya yaitu perusahaan Apple Inc., yang mana perusahaan ini sudah mulai mendominasi pasar teknologi dunia. Ini berkaitan dengan hal yang kami kaji dalam karya tulis ilmiah kami yang diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kesuksesan perusahaan Apple akan dibahas dengan berbagai tujuan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan berbagai produk Apple, diantaranya iPhone, MacBook, iMac, iWatch, dan lainnya. Yang kedua itu memaparkan cara Apple agar bisa bersaing dengan kompetitornya. Dan yang ketiga memaparkan strategi Apple agar konsumen tetap loyal kepada perusahaan mereka dan tidak berpindah ke perusahaan lain. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep yang dipegang oleh Apple agar mereka tetap berada di atas dan bisa menguasai market. Yang pertama adalah mereka percaya bahwa teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kita, bukan mempersulit. Dan pada kenyataannya, teknologi yang kita pegang sekarang, yang sampai kepada user, itu semuanya, hampir semuanya, source of distraction, membuat kita bingung, ngebuat banyak waktu untuk kita untuk mempelajari hal-hal itu. Padahal sebenarnya bukan itulah tujuan teknologi. Apple menyadari hal ini. Dan sebenarnya Apple tahu bahwa hampir kebanyakan user itu tidak mentingin hal-hal yang berbau teknis. Contohnya, dengan apa sih apps ini dibuat? Dengan bahasa apa sih web ini dibuat? Dengan apa? Dengan CSS kah? Dengan HTML kah? Terus layarnya ini dibuat dari apa sih? Dari OLED kah? Dari layar-layar yang mungkin saya bahkan nggak tahu tentang apa itu mereknya? Mereka nggak bakal mentingin hal-hal yang berbau teknis, teman-teman. Yang mereka pentingin adalah gimana saya bicara sama orang lain, gimana saya gambar, gimana saya nulis cerpen yang saya suka, gimana saya bisa ketemu sama orang lain, bisa berinteraksi dengan mereka. Itu yang mereka pentingin, teman-teman. Makanya kita temukan bahwa hampir semua produknya Apple itu tuh fokus kepada hal-hal yang berbau desain, minimalism, mudah digunakan. Bahkan langkah-langkah mereka menghilangkan home button, terus kameranya diperbanyak mungkin, bezel dihilangkan, layarnya full screen, dan lain-lain sebagainya, itu untuk semata mempermudah kita sebagai user. Lalu sebenarnya, langkah berikutnya apa sih sebenarnya yang Apple lakukan? Dia berkompetisi dengan dirinya sendiri. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Kita tahu, semua produknya Apple saling berkontribusi satu sama lain. Contohnya, tugas dari iWatch didesain dari awal agar secanggih mungkin, sesimpel mungkin, sekecil mungkin. Sampai-sampai mungkin kita tidak perlu untuk menengok iPhone kita. Tugas dari iPhone mudah digenggam, mudah dibawa, bisa melakukan apapun, ya kan? Mungkin kita nggak perlu dengan iPad. Tugas dari iPad adalah bisa melakukan hal-hal yang rumit, bisa melakukan hal-hal yang mungkin dikatakan berat. Sampai-sampai kita nggak perlu tentang laptop dan MacBook. Tugas dari MacBook adalah setipis mungkin, sepowerful mungkin, ringan, mudah dibawa. Sampai-sampai kita nggak perlu dengan
iMac. Semua produk itu bekerja menjadi satu untuk mencari sebuah teknologi yang lebih simple daripada sebelumnya. Mungkin yang sekarang yang terdengar adalah iWatch, karena dia yang berada di atasnya. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu teknologi bakal berkembang seperti apa. Baiknya kita tunggu seperti apa teknologi akan berkembang. Selanjutnya ada pengguna tidak mengetahui apa yang mereka mau. Sebenarnya ini adalah konsep yang Apple pegang dari dulu sampai sekarang, karena sebenarnya Apple memprioritaskan putusan perusahaan daripada saran dan kritikan dari user. Kebalikannya, kita melihat bahwa sebenarnya hampir semua perusahaan, salah satunya Microsoft, mendengarkan saran dan user untuk membuat suatu produknya. Ketika Windows diluncurkan, mereka mulai mendengarkan saran dan kritikan. Ketika usernya minta ini, mereka beri. Ketika usernya minta itu, mereka update, dan segala macamnya. Dan ketika Windows Phone diluncurkan, mereka belum siap dengan kritik dan saran itu, dan mereka gagal. Langkah yang mereka gunakan berbeda dengan Apple. Kenapa bisa? Kenapa bisa seperti ini? Karena sebenarnya kritik dan saran kita yang memberikan itu kepada perusahaan-perusahaan teknologi tersebut, karena sejatinya kita nggak bakal meminta next big things. Kita nggak bakal minta inovasi. Saya Ahmad Julius Tarigan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai kenapa Apple bisa sukses. Banyak faktor yang membuat Apple bisa sukses. Salah satunya, mereka sangat fokus dalam mengembangkan produknya. Bisa dilihat dalam setahun mereka hanya melaksanakan 1-2 kali konferensi untuk memperkenalkan produk barunya. Dan tujuan mereka melakukan ini adalah untuk tidak menimbulkan kebingungan antar penggunanya dalam standarisasi teknologi. Selanjutnya, mereka juga memiliki berbagai keunggulan lainnya, yaitu AirDrop, iCloud, dan juga AirPlay. AirDrop merupakan sebuah fitur di mana dengan adanya fitur tersebut, para pengguna dapat dengan mudah untuk memindahkan file maupun data. Sedangkan iCloud merupakan sebuah penyimpanan awan yang disediakan Apple yang terkenal dengan keamanannya, sehingga para pengguna tidak perlu khawatir dengan kehilangan data maupun kebocoran data rahasia. Dengan adanya iCloud ini juga, para pengguna dapat membackup data maupun memindahkan data dari produk lamanya menuju produk barunya. Selanjutnya yaitu AirPlay. AirPlay merupakan sebuah fitur di mana dengan adanya fitur tersebut kita dapat menampilkan tampilan pada device lain, seperti misalnya dalam tampilan iPhone yang bisa kita tampilkan dalam MacBook. Selanjutnya, Apple juga memiliki Apple Ecosystem, di mana Apple Ecosystem ini merupakan sebuah keluarga produk Apple yang saling berinterkoneksi, sehingga para penggunanya dapat menggunakan semua jenis produk Apple dengan baik tanpa perlu menggunakan produk tambahan dari produk luar. Untuk menciptakan ekosistem seperti ini, sudah banyak perusahaan yang ingin mencobanya, namun tidak pernah ada yang sebaik Apple. Dari penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa Apple adalah salah satu contoh perusahaan yang besar yang terus berinovasi dan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan ini sangat fokus terhadap produknya dan menuntut tanggung jawab yang tinggi pada setiap aspek perusahaannya. Apple sendiri tidak cepat puas dengan produknya. Ide dan gagasan selalu direncanakan dengan keputusan yang cepat dan ketat. Pekerjaan di perusahaan ini tersusun secara terstruktur dan selalu siap menerima kritikan untuk perbaikan kualitas produk. Dari hasil riset kami di lapangan, sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi di Telkom University adalah pengguna produk Apple, dan kebanyakan adalah pengguna produk iPhone. Mereka lebih memilih produk Apple karena fitur yang bagus, keamanan yang terjamin, dan penggunaannya tidak ribet. Dan juga sebagian orang menganggap Apple hanya untuk gengsi semata, karena harganya yang bisa dibilang cukup mahal. Terima kasih. Saya rasa itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami berharap dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.